Hai semuanya, selamat datang di channel Ngulik Kisah, tempat di mana setiap cerita punya makna. Terima kasih sudah mampir dan menonton video ini. Sebelum kita memulai, jangan lupa dibantu tekan subscribe, nyalain loncengnya biar tidak ketinggalan, bantu like, share video ini, dan tulis pendapat kamu di kolom komentar. Yuk, langsung saja, Markimul. Mari kita mulai kisah cerita hari ini. Sore itu, langit tampak kelabu, seolah enggan melepaskan cahaya terakhirnya. Di ujung desa Cangkring, sebuah pabrik gula tua berdiri membisu, diliputi kabut tipis yang menggantung rendah. Bangunannya tampak seperti tubuh raksasa yang tertidur pulas. Dengan cerobong-cerobong tinggi, menjulang bak leher monster purba yang membatu. Warga sekitar jarang melewati area itu, apalagi sejak kabar burung tentang suara-suara aneh yang kerap terdengar dari dalam gedung tua itu tersebar luas. Damar, seorang mahasiswa arkeologi yang tengah menyusun skripsinya, memutuskan untuk meneliti sejarah pabrik tersebut. Ia tertarik pada cerita-cerita rakyat yang mengaitkan tempat itu dengan peristiwa kelam masa kolonial. Dalam catatan arsip desa, disebutkan bahwa pabrik itu pernah menjadi pusat produksi gula terbesar di wilayah selatan Jawa. Tetapi, tiba-tiba ditutup pada tahun 1949, setelah terjadi insiden mengerikan yang tidak pernah dijelaskan secara resmi. Langkah Damar menjejak tanah berpasir yang lembab di sekitar pagar berkarat. Ia mengangkat kamera DSLR-nya, memotret struktur bangunan yang sudah dipenuhi lumut dan retakan. Tiba-tiba, dari sudut matanya, ia melihat sekilas bayangan melintas di balik jendela lantai 2. Ia spontan memalingkan kepala, tapi tak ada apa-apa. Hanya tirai robek yang berkibar pelan tertiup angin dari celah dinding yang hancur. Malam mulai turun, dan suasana semakin suram. Meski seharusnya kembali, rasa penasaran membuat Damar melangkah masuk. Pintu utama yang dulu kokoh kini menggantung miring, seolah mempersilakan siapapun yang cukup berani untuk masuk. Aroma kayu lapuk dan karat menyambutnya, bercampur dengan bau menyengat yang tak bisa ia kenali. Lampu senter dari ponselnya menyapu ruang depan, memperlihatkan mesin-mesin tua yang terbengkalai dan pecahan kaca berserakan. Langkahnya terhenti di dekat tangga besi berderit yang mengarah ke lantai atas. Di dinding, terpampang foto-foto tua pekerja pabrik, sebagian besar memudar dan hangus di ujungnya. Salah satu foto menarik perhatian Damar. Seorang mandor berdiri dengan ekspresi datar, dikelilingi anak-anak kecil berpakaian lusuh. Anehnya, anak-anak itu tak menunjukkan ekspresi apapun. Mata mereka kosong, seperti boneka. Tiba-tiba, terdengar suara ketukan dari lantai atas. Damar mendongak, menahan napas. Ia tahu tidak ada orang lain di situ. Atau, tidak seharusnya ada. Ia menyalakan rekaman suara di ponselnya, berharap bisa menangkap bukti. Ia menaiki tangga perlahan. Tiap anak tangga mengeluarkan suara lirih yang memecah keheningan. Lantai 2 lebih gelap dari yang ia bayangkan. Damar menyusuri lorong sempit yang dipenuhi debu dan sarang laba-laba. Pintu-pintu kantor di sisi kanan dan kiri tertutup rapat, kecuali satu yang sedikit terbuka. Ia mendorongnya dengan perlahan. Di dalam, ruangan itu tampak seperti ruang arsip tua, dengan rak-rak kayu yang setengah roboh. Di tengah ruangan, sebuah buku besar terbuka di atas meja, seolah menanti seseorang membacanya. Ia mendekat, menyorot halaman-halaman usang yang dipenuhi tulisan tangan dalam bahasa Belanda. Entah mengapa, saat ia menyentuh buku itu, hawa ruangan berubah dingin, dan pintu di belakangnya menutup sendiri dengan suara keras. Jantung Damar berdegup cepat. Ia mencoba membuka pintu, tapi terkunci dari luar. Panik mulai menyusup dalam pikirannya. Dalam kekalutan, ia menyadari ada suara napas, bukan miliknya. Pelan, serak, dan dekat. Damar menoleh ke belakang, dan untuk sepersekian detik, ia melihat sosok berdiri di ujung ruangan. Tinggi, kurus, dan mengenakan topi mandor tua. Sosok itu tak bergerak, hanya menatap Damar dalam diam. Namun, saat ia menyalakan lampu ponsel ke arah sosok itu, sosok tersebut lenyap meninggalkan jejak lumpur basah di lantai kayu tua. Dengan sekuat tenaga,
Damar mendorong pintu hingga akhirnya terbuka. Ia berlari keluar, napas memburu, tak mempedulikan apapun yang tertinggal. Di luar, hujan mulai turun deras, tapi Damar tahu, ini baru permulaan. Ia telah membuka pintu menuju rahasia kelam yang seharusnya tetap tersembunyi di dalam reruntuhan pabrik gula itu. Hujan belum juga reda ketika Damar tiba di rumah, kontrakannya di pinggir desa. Bajunya basah kuyup, rambutnya lepek, dan mata sembab karena kelelahan serta ketakutan yang belum hilang. Ia langsung mengunci semua pintu dan jendela, lalu duduk di lantai sambil memeluk lutut. Suara napasnya masih berat, dan pikirannya terus memutar ulang kejadian di lantai 2 pabrik itu sosok bayangan, jejak lumpur, buku tua, dan suara napas yang bukan miliknya. Malam itu, Damar nyaris tidak tidur. Ia memandangi layar laptopnya, memperbesar gambar-gambar yang sempat ia potret di pabrik tadi. Saat ia mengzoom salah satu foto yang menampilkan jendela lantai 2. Bulu kuduknya meremang. Ada wajah pucat menempel di balik kaca, samar tapi jelas. Mata sayu, kulit seperti lilin, dan mulut yang menganga tanpa suara. Damar mematikan laptopnya seketika, menahan rasa ingin muntah yang mendadak datang. Keesokan harinya, Damar memutuskan untuk mencari informasi lebih jauh tentang sejarah pabrik itu. Ia menuju rumah Pak Tamin, mantan penjaga pabrik yang kini sudah pensiun dan tinggal bersama cucunya di ujung desa. Rumah kayu itu berdiri di bawah pohon asam tua, dan suasananya tak kalah suram. Saat Damar mengetuk pintu, butuh beberapa saat sebelum seorang pria tua membuka dengan tatapan penuh curiga. Setelah memperkenalkan diri dan menjelaskan tujuannya, Pak Tamin mempersilakan Damar masuk. Di dalam rumah, aroma tembakau dan kayu bakar tercium samar. Mereka duduk di ruang tamu sederhana, dengan dinding dipenuhi foto hitam putih. Salah satunya adalah foto rombongan pekerja pabrik foto yang sama seperti yang Damar lihat di dalam gedung, namun versi lengkapnya. Kali ini, wajah anak-anak kecil di foto itu tampak lebih jelas, dan Damar merasa jantungnya berdegup lebih kencang saat menyadari beberapa dari mereka mengenakan rantai di pergelangan tangan. Pabrik itu dulu tempat yang angker, nak, kata Pak Tamin dengan suara serak. Bukan karena hantu, tapi karena manusia yang berhati iblis. Anak-anak yatim piatu dibawa ke sana, katanya untuk kerja magang. Tapi nyatanya mereka dijadikan budak. Banyak yang mati di sana. Sakit, kelaparan, bahkan ia berhenti sejenak. Bahkan dibuang ke tungku bakar saat mesin rusak, supaya tak ada jejak. Damar nyaris tak bisa berkata-kata. Cerita itu terdengar terlalu mengerikan untuk dipercaya, tapi semuanya masuk akal jika dibandingkan dengan suasana mencekam di dalam gedung. Ia mengeluarkan ponselnya dan memperlihatkan rekaman suara yang ia buat di malam sebelumnya. Saat suara ketukan dan napas itu terdengar, wajah Pak Tamin memucat. Tangannya gemetar, dan ia berseru pelan. Itu dia, itu suara Mandor Wira. Dia yang paling kejam. Menurut penuturan Pak Tamin, Mandor Wira adalah sosok bertangan besi yang memimpin pabrik dengan metode brutal. Ia hilang pada malam terakhir operasional pabrik, malam yang dikenal warga sebagai malam arwah terbakar. Konon, saat pabrik meledak akibat kesalahan sistem, beberapa orang terkunci di dalam dan tak pernah ditemukan jasadnya termasuk Wira. Sebelum Damar pamit, Pak Tamin memberinya sebuah kunci tua yang tergantung di antara kumpulan paku di dinding rumahnya. Ini kunci ruang bawah tanah, katanya lirih. Aku pernah menjaganya, tapi tak pernah punya keberanian untuk membuka. Tapi kalau kau memang sudah terlibat sejauh ini, mungkin waktunya sudah tiba. Kembali ke kontrakannya, Damar memandangi kunci itu berulang kali. Besi tuanya berkarat dan berat, seperti menyimpan beban sejarah yang tak terucap. Ia tahu, ruang bawah tanah adalah bagian dari pabrik yang tak tercatat di arsip manapun. Jika ia menemukan jalan masuknya, mungkin semua misteri akan terjawab, atau akan ada lebih banyak pertanyaan yang justru muncul. Malam pun datang lagi, membawa dingin yang tak biasa. Dan di luar jendela kamarnya, di antara derasnya hujan dan desir angin, Damar melihat sekelebat bayangan berdiri diam di sisi jalan. Topi tua di kepala sosok itu tidak salah lagi. Mandor Wira belum pergi. Ia hanya menunggu seseorang untuk kembali ke pabrik. Damar berdiri terpaku di depan gerbang pabrik.
Kali ini dengan kunci tua yang tergenggam erat di tangannya. Kabut tebal menyelimuti lahan kosong di sekeliling bangunan, menciptakan siluet yang tak wajar dari cerobong dan dinding-dinding retak. Di dalam hatinya muncul dorongan yang bertentangan, ketakutan yang kian mengakar, dan rasa penasaran yang mendesak tak tertahankan. Ia menarik napas dalam-dalam, lalu melangkah masuk untuk kedua kalinya. Langkahnya menyusuri lorong gelap yang sudah ia kenal, tapi kini ia mencari sesuatu yang berbeda. Berdasarkan cerita Pak Tamin, pintu menuju ruang bawah tanah tersembunyi di dekat ruang pembakaran, di balik tangki besi yang dulu digunakan untuk mencairkan gula. Ia menyalakan senter kepala yang baru dibelinya dan perlahan memasuki bagian belakang pabrik yang nyaris rubuh. Debu berterbangan dan bau logam terbakar masih menggantung di udara. Setelah memindahkan puing-puing dan menyibak beberapa papan kayu lapuk, Damar menemukan sesuatu penutup besi bulat di lantai, dengan simbol lambang pabrik dan huruf AW terukir samar di tengahnya. Ia meraih kunci tua dan mencocokkannya dengan lubang kecil di samping pelat. Dengan sedikit tenaga dan bunyi klik berat, penutup itu terbuka perlahan, memperlihatkan tangga batu yang menurun ke kegelapan total. Langkah Damar terasa berat saat ia mulai menuruni tangga. Dinding di sisi kirinya dingin dan lembab, seperti baru saja disentuh embun pagi. Setiap langkah yang ia ambil terdengar menggema panjang, seolah tangga itu tak pernah berujung. Saat akhirnya mencapai dasar, ia menyorot ke sekeliling dan menemukan lorong sempit yang memanjang. Di dindingnya tergantung rantai dan kait-kait besi, sebuah pemandangan yang segera mengirimkan rasa mual naik ke tenggorokan. Lorong itu membawanya ke sebuah ruangan besar tanpa jendela. Hanya diterangi oleh cahaya senternya yang bergoyang pelan. Di tengah ruangan, terdapat meja kayu panjang dengan noda kecoklatan yang menghitam. Di atasnya, berserakan catatan tua, peta pabrik, dan gulungan kertas. Ia membuka salah satunya dan menemukan sesuatu yang tak pernah ia duga. Catatan harian bertanda tangan Mandor Wira. Dalam tulisan tangan rapi namun menegang, Wira mencatat eksperimen yang ia lakukan atas anak-anak panti yang dijadikan tenaga kerja. Mereka tidak butuh istirahat. Mereka bisa dilatih seperti mesin. Begitu bunyi salah satu baris, tubuh kecil mereka muat di dalam mesin penggiling. Satu anak bisa menggantikan 3 buruh dewasa. Setiap halaman berikutnya makin menyeramkan, ada sketsa tubuh, diagram modifikasi mesin, bahkan jadwal pengorbanan. Damar mundur perlahan, hatinya berdegup tak menentu. Tapi sesuatu menarik perhatiannya di sudut ruangan. Sebuah peti kayu besar dikunci dengan rantai besi yang hampir putus karena karat. Ia mendekat, membuka gembok tua dengan kunci yang sama. Ketika tutup peti terbuka, hawa dingin seperti menguap dari dalamnya. Di dalam, tergeletak boneka lusuh dengan wajah pecah dan tengkorak kecil yang terbungkus kain pabrik. Tiba-tiba, lampu senter padam. Kegelapan menyelimuti segalanya. Damar memutar-mutar senter panik, menekan tombol berulang kali. Tak lama kemudian, terdengar suara rantai diseret pelan tapi pasti. Mendekat. Nafas Damar tercekat. Ia berdiri mematung, tak mampu bergerak. Dari ujung lorong, muncul cahaya kemerahan yang tak wajar seperti bara api yang membara dalam kabut. Sosok itu muncul perlahan. Mandor Wira. Tapi bukan seperti yang ia lihat sebelumnya. Tubuhnya terbakar, wajahnya hangus, dan matanya menyala merah menyala seperti arang menyala. Kau membuka pintu yang seharusnya terkunci. Bisik suara itu terdengar langsung dalam kepala Damar, tidak lewat telinga. Kau harus menggantikan mereka yang telah aku ambil. Dengan sisa tenaga, Damar berlari, membentur dinding demi dinding dalam gelap. Tangannya meraba tangga, dan ia menaikinya sambil menahan teriakan. Di belakangnya, suara tawa lirih mengikutinya, bercampur dengan isak anak-anak, dan suara mesin yang mendesis, seolah pabrik itu
hidup kembali, menunggu darah baru untuk memutar roda besinya. Damar terbangun dengan tubuh gemetar, napas memburu, dan keringat dingin membasahi seluruh tubuhnya. Ia tidak ingat bagaimana bisa kembali ke kontrakannya. Senter kepalanya tergeletak di lantai dalam kondisi pecah, dan di tangannya masih tergenggam erat gulungan catatan dari ruang bawah tanah. Di dinding kamar, dengan arang hitam, seseorang atau sesuatu telah menuliskan sebuah kalimat. Tidak semua arwah bisa tenang tanpa pengakuan. Ia menggigil. Tulisan itu bukan hanya ancaman, tapi juga petunjuk. Damar tahu, misteri pabrik itu bukan sekadar kisah hantu biasa. Ada sesuatu yang lebih besar, lebih dalam, dan lebih tua dari sekadar kemarahan para korban. Ia kembali membuka catatan Mandorwira, kali ini membaca dengan lebih hati-hati. Di bagian akhir, tertulis kalimat samar dalam bahasa Jawa kuno. Kebangkitan harus dibayar dengan darah yang murni. Api hanya bisa padam oleh lidah yang benar. Frasa itu mengarah pada sesuatu yang bersifat ritualistik. Damar merasa dirinya berada di ambang sesuatu yang menyeret bukan hanya jiwanya, tapi sejarah desa itu sendiri. Ia butuh bantuan. Ia ingat satu nama yang pernah disebut Pak Tamin, yaitu Mbah Sastro, seorang dukun sepuh yang dulu pernah bekerja sebagai juru kebersihan di pabrik sebelum insiden besar terjadi. Perjalanan menuju rumah Mbah Sastro memakan waktu 1 jam dengan motor melewati hutan kecil. Rumahnya terletak di pinggir tebing, dikelilingi oleh bambu dan pohon-pohon tua yang menjulang seperti penjaga setia. Saat Damar tiba, Mbah Sastro sudah menunggunya di serambi rumah, seperti telah mengetahui kedatangannya. "Kau sudah melihatnya ya?" ucap Mbah Sastro tanpa basa-basi, matanya menatap tajam. Mandorwira tidak mati. Ia dikutuk. Ia mengikat jiwanya pada abu pabrik, pada suara mesin, pada darah anak-anak yang dikorbankan demi kekuasaan. Damar menjelaskan semua yang ia alami ruang bawah tanah. Catatan, peti, dan tengkorak kecil itu. Mbah Sastro mendengarkan dengan tenang. Hanya sekali-sekali mengangguk. Kemudian ia masuk ke dalam rumah dan kembali dengan sebuah kain putih berisi abu hitam pekat. Ini abu dari tungku utama. Abu yang tersisa setelah ledakan. Di dalamnya ada sisa tulang, rambut, dan darah. Pusat kekuatan Wira ada di sini. Tapi untuk mematahkan ikatan itu, kita harus menemukan saksi terakhir. Damar mengernyit. Saksi terakhir? Ia adalah satu-satunya anak yang selamat dari malam itu. Jawab Mbah Sastro pelan. Namanya Lestari. Ia dibawa keluar dari pabrik oleh seorang penjaga, tapi trauma membuatnya bisu. Ia tinggal di panti asuhan tua dekat perbatasan desa. Jika kau ingin mengakhiri semua ini, kau harus membawanya kembali ke pabrik, ke ruang bawah tanah. Dan biarkan ia berbicara, bukan dengan suara, tapi dengan luka yang ia bawa. Malam itu, Damar memutuskan pergi ke panti asuhan. Bangunan tua itu sepi dan tampak tak terawat, seolah telah lama ditinggalkan. Namun saat ia mengetuk pintu, seorang perempuan muda membukakan pengurus panti yang tersisa. "Lestari, dia masih di sini," katanya singkat. Tapi dia tidak pernah bicara, tidak pernah keluar kamar. Dan kadang, saat malam, kami mendengar suara mesin dari kamarnya. Damar menelan ludah. Ia menaiki tangga menuju kamar Lestari. Jantungnya berdegup tak beraturan. Ketika pintu dibuka, ia melihat seorang gadis muda duduk di dekat jendela. Rambut panjangnya terurai. Matanya kosong menatap luar. Tapi saat Damar masuk dan menyebut nama Mandorwira, Lestari menoleh. Untuk pertama kalinya, ia bergerak. Tangannya gemetar, dan ia meraih selembar kertas, lalu mulai menggambar. Gambarnya adalah api, anak-anak, sebuah wajah terbakar, dan di bawahnya sebuah kalimat, "Aku tahu cara menguncinya kembali." Damar menatap gadis itu dengan perasaan campur aduk. Takdir sudah ditentukan. Ia tahu apa yang harus dilakukan, tapi yang tidak ia tahu adalah bahwa api yang membakar pabrik itu masih menyala di tempat yang tak bisa dijangkau oleh air atau doa. Malam itu, langit dipenuhi awan kelam tanpa bintang.
Damar memacu motornya melewati jalan tanah menuju pabrik bersama Lestari yang duduk membisu di boncengan belakang. Tangannya memeluk erat tas kecil berisi abu dari Mbah Sastro, kunci tua, serta gambar-gambar yang ia buat, yang diyakini sebagai petunjuk terakhir untuk mengakhiri kutukan Mandor Wira. Setibanya di pabrik, bangunan itu tampak lebih menyeramkan dari sebelumnya. Jendela-jendela retaknya memantulkan cahaya bulan samar. Kabut tipis mulai turun, dan suara-suara samar kembali terdengar. Isakan anak-anak, denting rantai, dan derit mesin tua yang tak mungkin menyala. Tapi malam ini, Damar tidak sendiri. Lestari berjalan di sampingnya dengan langkah pasti, meski wajahnya tetap pucat. Mereka masuk ke dalam dan menuju penutup besi ke ruang bawah tanah. Damar membuka kunci dengan tangan gemetar dan kembali menuruni tangga gelap itu, kini ditemani oleh suara langkah kecil Lestari di belakangnya. Ruangan itu tak berubah, masih lembab, dingin, dan berbau abu. Namun kali ini, sesuatu terasa berbeda, seolah pabrik itu tahu. Mereka kembali untuk menantangnya. Di tengah ruangan, Damar meletakkan abu di atas meja. Sementara Lestari berdiri di dekat peti yang dulu menyimpan tengkorak kecil itu. Dengan pelan, ia mengeluarkan gambar-gambarnya dan mulai menyusunnya satu persatu di lantai, seperti merapal mantra dalam bentuk visual. Lalu ia berdiri, menatap abu, dan untuk pertama kalinya bersuara. Cukup, suara itu kecil tapi jelas, seperti bisikan yang menghantam dinding batu dengan kekuatan gaib. Seketika, udara berubah. Cahaya merah membara muncul dari balik dinding. Suara langkah berat terdengar, lalu sosok Mandor Wira muncul dari kabut. Tubuhnya terbakar seperti sebelumnya, tapi kali ini ia tidak berbicara. Ia meraung. Raungan kemarahan. Raungan arwah yang tak bisa menerima akhir. Lestari tetap berdiri tegak. Dari dalam sakunya, ia mengeluarkan seutas gelang rotan yang sudah tua dan usang, satu-satunya benda yang ia selamatkan saat kecil. Saat dibawa lari dari pabrik, ia melemparkan gelang itu ke arah abu, lalu menyiramkan minyak dari botol kecil yang diberikan Mbah Sastro. Damar menyulut korek. Api menyala. Jeritan memenuhi ruangan. Bukan hanya jeritan Wira, tapi jeritan anak-anak, para korban, pekerja, dan jiwa-jiwa yang terkurung dalam mesin besi raksasa itu. Dinding berguncang, lantai retak, tapi Damar dan Lestari tetap di tempat. Mereka tahu, ini adalah akhir yang harus dihadapi. Api menyala terang, menyelimuti seluruh ruangan, membakar semua jejak kejahatan yang pernah terjadi di tempat itu. Saat api padam, hanya ada keheningan. Tak ada lagi suara mesin, tak ada suara rantai, hanya kelegaan. Damar duduk di lantai, menatap Lestari yang kini meneteskan air mata. Untuk pertama kalinya sejak bertahun-tahun lalu, ia membiarkan dirinya menangis. Beberapa minggu kemudian, berita tentang kebakaran hebat di pabrik gula tua menyebar di desa. Banyak yang menyangka itu kebakaran akibat cuaca. Sebagian mengaitkannya dengan kutukan yang akhirnya pecah. Tak ada yang tahu pasti, kecuali Damar dan Lestari. Pemerintah desa memutuskan untuk merobohkan bangunan itu. Di tempatnya nanti akan dibangun taman kecil dan monumen untuk mengenang para pekerja pabrik, terutama anak-anak yang menjadi korban. Lestari kini tinggal bersama pengurus panti yang dulu merawatnya, dan mulai belajar bicara kembali, perlahan tapi pasti. Damar kembali menulis, bukan tentang horor atau misteri, tapi tentang sejarah yang terlupakan, tentang suara-suara yang pernah dikubur di dalam dinding, dan pentingnya mendengar, bukan hanya melihat. Ia menyimpan catatan harian Wira dan gambar-gambar Lestari di rak khusus, bukan untuk ditakuti, tapi untuk dikenang. Pabrik gula itu memang telah mati, tapi dari abunya lahir cahaya baru. Dan selama ada yang berani mengingat, tak akan ada arwah yang terkurung selamanya.